Shalom, mari kita akan mulai pada saat ini. Biarlah pertemuan ini menjadi kekuatan buat kita semua, bahwa selama kita membentuk suatu misbah dalam kehidupan kita bersama-sama, kita akan menjadi kuat di dalam iman kita. Terima kasih Tuhan buat hari ini, Engkau pertemukan kami dengan ibadah ini. Biarlah menjadi kekuatan bagi kami untuk menghadapi segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajari kami memuji, memuliakan nama-Mu dan membesarkan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita angkat satu pujian, Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Raja-Ku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Na 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 na. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, ku bawa korban ucapan syukur bagi Raja-Ku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita berikan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan, kuatkan hati kami Tuhan. Walaupun banyak badai dalam kehidupan kami mampu bersama-Mu dan ada kemenangan lebih lagi Tuhan. Kuatkan hatiku ya Allah, saat lemah. Engkau yang selalu
tenangkan jiwaku ya Tuhan, yang tertekan. Engkau yang selalu ku perlukan dalam pujianku. Ku sembah Kau Allah yang berkuasa. Di dalam nama-Mu ku sanggup atasi segalanya. Badai pun pasti berlalu atas perintah-Mu. Oleh janji-Mu ku kan hidup dalam kemenangan. Haleluya Yesus. Kuatkan hatiku Tuhan. Kuatkan hatiku ya Allah saat lemah. Engkau yang selalu ku nantikan di dalam doaku. Tenangkan jiwaku ya Tuhan, yang terdekat. Engkau yang selalu ku perlukan dalam pujianku. Ku sembah Kau Allah yang berkuasa. Di dalam nama-Mu ku sanggup atasi segalanya. Badai pun pasti berlalu atas perintah-Mu. Oleh janji-Mu ku kan hidup dalam kemenangan. Oleh janji-Mu ku kan hidup dalam kemenangan. Oleh janji-Mu ku kan hidup dalam kemenangan. Ku sembah, ku muliakan nama-Mu Tuhan. Ku tinggikan semua janji-Mu Yesus. Itulah kekuatanku Tuhan. Oleh janji-Mu kami dapat kemenangan ya Tuhan. Kuatkan hatiku Tuhan, tenangkan jiwaku Yesus, supaya kami tenang menghadapi segalanya. Haleluya. Di dalam ketenangan itu Tuhan, kami mendapatkan kekuatan lebih lagi Tuhan, bahwa Engkau Allah yang menjanjikan suatu kemenangan buat kami, dan kami bisa melalui badai itu Tuhan. Lewat firman-Mu saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan,
Ada kekuatan baru untuk mencapai badai itu Tuhan, dan mengatasinya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan memberi kekuatan lewat hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman itu. Di dalam-Mu Tuhan ada kekuatan yang lebih lagi Tuhan, untuk bisa menghadapi kehidupan ini dengan suatu ketenangan dan jiwa yang begitu tertekan. Kami akan lepaskan dari firman-Mu itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang mengampuni. Topik yang sudah sangat umum, hampir setiap hari kita dengar. Tapi menurut saya dan sebagian orang, bahkan mungkin menurut Bapak Ibu Saudara sekalian juga, merupakan topik yang merupakan pergumulan hidup. Bahkan mungkin sampai detik ini pun kita masih bergumul tentang mengampuni, tentang pengampunan. Mari kita baca salah satu bagian dari firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-6. Dalam kitab Injil yang lain, bagian ini tergabung dalam khotbah Yesus di bukit. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang lain karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan juga melakukannya. Tapi dari bagian yang tadi kita baca, Yesus memberikan perintah-perintah yang kelihatannya sangat tidak memungkinkan kita lakukan. Dan sangat melawan akal sehat manusia. Kalau manusia ditampar, ya tampar balik. Kalau manusia pinjemin sesuatu, ya berharap yang dipinjemkan itu kembali. Tetapi yang Yesus ajarkan justru jauh berbeda, atau bahkan bertolak balik dari yang diajarkan oleh dunia. Kalau saudara lihat, mengampuni, mengasihi bagi kita itu gampang kalau orangnya baik. Kalau orangnya baik, nurut, ramah, sering bagi-bagi makanan gitu ya, kita pasti baik sama orang itu. Tapi kalau orangnya itu mencekno, jahat, musuhan sama kita, pernah bikin kita sakit hati, trauma, ya pasti
yang natural ya, yang alami dari kita pasti membenci orang itu. Kita pasti akan awas kon. Kita pasti akan waspada, curiga, jaga jarak. Dan itu manusiawi. Karena kita tidak mau dirugikan oleh orang lain. Tetapi bukan itu yang diingini oleh firman Tuhan. Firman Tuhan justru mengajak kita untuk lebih, memberikan lebih. Tuhan itu ingin kita bisa lebih daripada orang-orang dunia, daripada standar yang berlaku di dunia. Kira-kira apa yang Tuhan ingin kita lakukan kepada orang-orang yang tidak mengasihi kita, atau bahkan orang-orang yang membenci kita? Kalau kita baca perikop tadi, saya bantu menyimpulkan. Yang pertama, kasih itu adalah tindakan. Percuma kita cuma bilang, oh saya mengasihi kok, saya mengasihi, saya mengampuni. Percuma kalau tidak ada bukti tindakan yang nyata. Mungkin di hati kita mau mengasihi, tapi kita pasti bergumul untuk berbuat baik kepada orang yang membenci kita, orang yang tidak mengasihi kita. Sebagai manusia, kita cenderung untuk membeda-bedakan, mengelompokkan orang. Kalau orangnya ini baik sama aku juga baik sama dia. Ada kelompok lain, orang ini bencekno, jahat sama aku, ya aku juga jahat sama orang ini. Mungkin ada kelompok yang tengah, oh orang ini biasa-biasa ya, aku ya biasa-biasa, lagi niat ya tak bantu, nggak niat ya nggak tak bantu. Jadi kita memilih-milih, kita mau berbuat baik itu bukan karena kita mau berbuat baik, tapi karena kita lihat orangnya. Oh kalau ini orangnya baik, nanti aku pasti dibaiki juga, sehingga kita mengharapkan apa? Imbalan. Kita tidak tulus berbuat baik kepada orang lain. Kalau kita baca tadi ayatnya di ayat 27, Tuhan berkata, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada orang yang membencimu. Di sini Tuhan mengubah kembali, menata ulang kembali hukum Taurat. Di kitab Keluaran, di kitab Ulangan, ada hukum Taurat yang berbunyi mata ganti mata, gigi ganti gigi. Di bagian ini, Yesus ingin menata ulang kembali hukum Taurat yang sudah melenceng. Orang Yahudi pada zaman itu sangat kental, sangat ingat, tertanam di otak mereka bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi. Padahal kalau saudara baca konteksnya, perikopnya, hal besar yang dimaksud, mata ganti mata itu tentang keamanan nyawa. Ketika orang mencelakai yang lain, ada gantinya, sehingga orang tidak semena-mena menyelakakan orang. Nyawa itu berharga, semua anggota tubuh berharga. Jadi apa yang mau saudara terima dari orang lain, perbuatlah itu demikian. Itu yang menjadi kunci pada bagian itu. Jika ada orang yang meninggal, keadilan harus ditegakkan. Ada kompensasi, ada ganti rugi, ada ganjaran. Dan di sini Yesus menata ulang kembali. Bukan membalas dengan kejahatan, bukan menyakiti demi nama keadilan, tapi menunjukkan kasih, yaitu mengasihi musuh dan berbuat baik bagi orang yang membenci kamu. Bukan mata ganti mata, gigi ganti gigi, tetapi kasih. Kenapa demikian? Nanti kita akan bahas, saudara ya. Tuhan mau kita itu berbuat baik kepada orang-orang, bahkan yang belum mengasihi kita. Jadi kita tidak memandang bulu, kita tidak memandang perbuatannya dulu. Oh kalau baik ya aku baik, kalau dia jahat aku jahat. Enggak. Tapi kita baik, bahkan orang yang membenci kita. Kira-kira saudara pernah nggak melakukan tindakan baik kepada orang yang membenci saudara? Saya sendiri sempat bergumul ya saudara. Karena itu nggak gampang. Ketika kita mau berbuat baik, ketika saya mau membuat sesuatu, memberikan sesuatu yang baik kepada orang yang membenci saya,
Setiap kali saya ngerjain tugas diolok-olok, saya ngapain direndahkan, tentu nggak terima ya saudara. Tapi ketika membaca kebenaran firman Tuhan dan Roh Kudus menguatkan, pelan-pelan saya berani mulai lebih dulu menyapa orang tersebut, kadang diajak traktir. Tapi tidak berhenti di situ. Ketika ada kesempatan, saya bisa memberitakan Injil. Saya bisa bertukar pikiran dengan orang itu. Kenapa sih kok sikapmu begitu ke aku? Dan akhirnya kita jadi teman yang dekat. Yang awalnya musuh, awalnya membenci, awalnya merendahkan. Ternyata dia punya alasan dari sisi dia. Jadi kita ngobrol, kita bertukar pikiran, dan kita menjadi sahabat yang lumayan baik. Nah, bagaimana dengan saudara? Pernahkah saudara bergumul untuk melakukan kebaikan bagi orang yang membenci saudara, yang mungkin musuh saudara, mungkin pernah merugikan saudara? Pernahkah saudara untuk berpikir untuk berbuat baik kepada mereka? Dan poin yang kedua saudara, selain kita berbuat baik kepada orang yang membenci kita, orang yang tidak mengasihi kita, kita juga apa? Di ayat berikutnya, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Kalau tadi ngomongin soal tindakan kita ke orang itu, tindakan nyata yang kelihatan, berikutnya Yesus masuk lebih dalam, nggak cuma tindakan toh, karena tindakan bisa ya tak baik aku ngalah nurut be Tuhan, tapi dalam hati ngedumel, dalam hati nggak terima. Kadang kita coba nurut ya, kita baca ini, oh ya tak doano sing elek-elek, tak doano bisnisnya sepi, tak doano anaknya loro, anaknya sakit gitu kan ya. Wis gak apa-apa tak doano, pokoknya dek kapok sik, tilek kapok dek tobat baru tak doano sing bagus-bagus. Nah, di sini kita udah menjadi main hakim sendiri, saudara. Hati kita udah nggak beres. Kelihatannya kita baik, kita berdoa, kita membaiki dia, melakukan perbuatan-perbuatan baik, mengasihi kelihatannya ya. Padahal dalam hati kita benci tetap, kita musuhan. Ya memang kecenderungan manusia ya, saudara ya. Selain kita membeda-bedakan perilaku kita ke orang lain, kita juga kadang nggak terima. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Kalau saudara baca bagian ini merujuk kembali kepada Abraham. Ketika Tuhan memberikan janji kepada Abraham, bahwa siapa yang memberkati engkau akan kuberkati, dan siapa yang mengutuk engkau akan aku kutuk. Dan orang Yahudi memegang keras, memegang erat janji-janji itu. Bahwa siapa yang mengutuk mereka, merugikan mereka, dikutuki. Yang mencaci tak kutuk. Kalau dia baik sama aku tak berkati. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Kalau saudara baca lanjutannya, di janji Allah pada Abraham juga, olehmu, oleh Abraham, semua bangsa akan mendapat berkat. Tuhan gak benar-benar akan mengutuki semua. Masalah berkat dan kutuk itu di tangan Tuhan, bukan di tangan saudara dan saya. Tuhan ingin justru melalui kita, melalui saudara dan saya, orang mendapat berkat. Berkat gak cuma ngomong soal duit ya saudara. Berkat itu rasa damai, rasa diterima, rasa tenang, diampuni. Itu merupakan berkat semua, dan pusatnya adalah Tuhan. Percuma saudara merasa tenang, merasa nyaman cuma sehari 2 hari, terus haus lagi, kosong lagi. Pusatnya adalah Tuhan. Dan Tuhan ingin kita menjadi saluran, menyalurkan rasa nyaman tersebut, rasa penerimaan kepada orang-orang di sekitar kita yang bahkan musuh kita. Pernahkah saudara mendoakan hal-hal yang baik kepada orang yang tidak mengasihi saudara, atau bahkan membenci saudara, mencaci maki saudara? Tentu sulit, karena itu masalah hati. Kalau tindakan kita masih bisa pakai topeng, nggak apa-apa, yes, melok Tuhan, disuruh Tuhan. Tapi ketika ngomongin soal hati, itu udah beda lagi.
Perbuatan kita bisa terlihat baik, padahal dalam hati kita nggak terima. Nah, di sini Tuhan juga ingin hati kita mengasihi orang tersebut, mengasihi orang yang membenci kita, yang tidak mengasihi kita. Dengan cara apa? Dengan kita berdoa bagi mereka, memberkati mereka melalui doa-doa kita. Tentu ini juga nggak gampang, saudara. Saya sendiri juga bergumul ketika saya mendoakan orang yang membenci saya, orang yang merugikan saya. Hati sebagai manusia pasti nggak terima. Kok enak dia bisa gini, kok enak. Tapi fokus saya bukan pada tindakannya, bukan pada rugi yang saya terima. Tapi apa? Kepada Kristus. Saya belajar untuk mendoakan dia. Sehari, seminggu, sebulan. Melalui doa-doa tersebut, akhirnya saya coba ngobrol dengan dia. Bro, ada yang bisa aku doakan, aku mau berdoa buat kamu. Akhirnya beliau cerita, ternyata dia punya masalah. Dan ternyata bukan cuma saya yang dimaki-maki, dia benci ya. Nah, hampir semua orang dia benci, karena dia sendiri benci sama dirinya sendiri. Dia belum menerima dirinya sendiri. Ada masalah dengan keluarganya, sehingga gambar dirinya rusak. Dan itu menjadi pintu masuk untuk memberitakan Injil bagi mereka. Untuk menjangkau mereka, bukan mengkristenkan mereka, tetapi menghadirkan Kristus, menghadirkan kasih kepada orang tersebut. Jadi saudara, yang pertama kita berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Tapi kedua, kita juga mendoakan orang tersebut. Kalau saudara belum pernah melakukan ini, mari saya ajak, saya tantang saudara untuk mendoakan dan berbuat baik bagi orang yang tidak mengasihi saudara, yang membenci saudara, yang merugikan saudara. Bukan karena supaya orang itu bertobat, supaya orang itu berbalik. Tentu kita ingin orang itu bertobat. Tapi tujuan kita bukan ke sana. Tujuan kita karena ini merupakan anugerah yang Tuhan beri. Karena Tuhan sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Tuhan sudah menebus kita terlebih dahulu. Tuhan sudah menerima kita terlebih dahulu. Kalau saudara berani jujur dengan diri sendiri, saya pun, ketika saya benci orang, sebenarnya ada juga orang yang benci sama saya. Sebenarnya ya saudara, kalau kita jujur dengan diri kita sendiri, kayak saya misalnya, saya benci dengan si A. Padahal ada juga orang yang melihat saya tuh benci juga. Jadi bukan cuma saya ya. Saya benci orang ini, dirugikan orang ini. Kadangkala saya nggak sadar, saya juga merugikan orang lain. Saya juga menjadi batu sandungan di mata orang lain. Jadi saya tidak lebih baik ketika saya merasa, oh anak ini nakal, saya lebih baik. Enggak. Saya juga nakal di mata orang lain ya saudara. Ada juga yang benci dengan saya, ada juga yang nggak terima, ada yang pernah saya maki mungkin. Jadi posisi saya sebenarnya juga sama. Tapi Kristus rela datang untuk menebus saudara dan saya. Kita yang juga nggak kebagusan, kita juga sama bobroknya, sama berdosanya. Tapi Kristus mati, datang, bangkit untuk saudara dan saya, dan juga untuk orang yang saudara benci, untuk orang yang merugikan saudara. Kristus juga datang bagi mereka. Dan yang ketiga saudara, sama seperti Kristus, ketika dia juga mengampuni saudara dan saya dan mereka, maka kita juga mengampuni orang yang membenci kita, orang yang tidak mengasihi kita, orang yang merugikan kita. Jadi kita tidak hanya berbuat baik, kita tidak hanya mendoakan saja, tapi kita juga mengampuni. Mengampuni itu bicara soal hati kita kepada diri kita sendiri. Kalau doa itu kan kita ke orang lain, hati ke orang lain. Tapi mengampuni itu diri kita sendiri. Kalau saudara tidak mengampuni orang lain, itu seperti saudara, seperti saya, meminum racun, tapi saya berharap orang lain yang mati. Yang minum racun siapa? Saya. Harusnya yang mati siapa? Ya saya. Yang sakit ya saya. Tapi saya berharapnya orang lain yang mati, orang lain yang sakit.
Itu kalau kita tidak mengampuni. Orang yang tidak kita ampuni mungkin dia melihat kita baik-baik ke dia, kita mau mendoakan dia merasa nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Tapi ketika kita terus mendendam, kita tidak mengampuni, yang sakit kita sendiri, yang stres kita sendiri. Tiap kali lihat orangnya langsung kita ngedumel sendiri, marah-marah nggak jelas, nggak terima, keinget semua masa lalu kepahitannya, keinget semua. Orangnya nggak kerasa apa-apa, saudara. Kitanya yang sakit. Tentu kita pasti kalau keinget-inget kita mau membalas, kita pasti nggak terima. Tapi firman Tuhan mengajarkan bukan cuma tidak membalas, tetapi mengasihi, mendoakan, dan mengampuni. Dan yang keempat, saudara, Kristus juga mengajarkan supaya kita selangkah di depan. Ketika ada orang yang meminta jubah, berikan baju. Pada zaman itu, saudara, jubah itu pakaian yang di luar. Dan yang di dalam ini baju. Jadi yang lebih privat, lebih milik sendiri itu baju. Kalau jubah masih bisa, ya wis tak lepas nih, tak pinjemin, ini nanti balik no. Tapi baju itu udah yang paling dalam. Tapi Kristus mengajarkan apa? Kalau orang cuma minta jubah, kasih baju. Dan juga soal pinjaman. Tuhan mengajarkan kalau saudara meminjamkan sesuatu ke orang lain, jangan harap kembali, atau bahkan lebih dari yang semula. Kalau zaman sekarang misalnya apa? Uang. Ada orang mau ngutang, pinjam duit ke saudara ya. Daripada saudara, misal orangnya pinjam 3 juta. Daripada saudara kasih 3 juta, terus saudara panas dingin kok nggak kembali-kembali, nanti dibawa lari dan sebagainya. Ya nggak usah dikasih. Itu kan hak saudara, uang saudara, hak saudara, mau dipinjemin boleh, nggak dipinjemin juga nggak apa-apa. Tapi lebih baik kalau memang saudara mau memberi ke orang itu, mau meminjamkan. Seorang guru saya pernah mengajarkan, ya kasih yang lebih, kasih aja semampumu, nggak usah diminta balik. Misal dia minta 3 juta, kamu cuma punya 500, ya ikhlasmu 500, ya udah kasih aja 500, gak usah berharap itu kembali. Karena toh uangmu yang sekarang pun juga bukan milikmu. Harta bendamu yang sekarang pun juga bukan milikmu sendiri. Itu kepercayaan yang Tuhan titipkan. Suatu saat akan datang, suatu saat akan pergi. Jadi itu bukan milik saudara, bukan milik saya. Kita cuma dipinjemin sama Tuhan, dikasih kepercayaan untuk memegang uang nominal sekian. Itu anugerah dari Tuhan. Jangan dianggap, oh itu punya aku, gak boleh, nanti rugi, nanti ini. Itu milik Tuhan. Jadi kalau saudara ikhlasnya kasih sekian, setelah dihitung-hitung, oh buat makan, buat hidup, buat biaya rumah, buat ini, buat itu, aku cuma punya lebih segini, aku ikhlasnya segini, ya nggak apa-apa, kasih aja ikhlasnya. Nggak usah saudara ngutangin, berharap kembali dan sebagainya. Lebih bijak ketika saudara memberi daripada meminjamkan. Lalu yang terakhir saudara, di ayat 35, di situ dikatakan, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Di ayat ini saudara, ketika saudara berbuat baik, saudara berdoa, saudara mengampuni, saudara memberikan lebih, Tuhan juga memberikan janjinya bahwa Dia akan memberkati, bahwa upahmu besar, dan kamu adalah anak-anak Allah yang maha tinggi. Saudara dan saya sudah diampuni, kita sudah ditebus dari maut. Itu jauh lebih berharga daripada apapun di muka bumi ini. Mari saudara, kita tidak hanya menyimpan keselamatan untuk diri kita sendiri. Kita bukan berbuat baik supaya upahnya banyak,
Tapi karena Tuhan sudah mengampuni saudara dan saya terlebih dahulu, karena Tuhan sudah mengasihi kita, mengampuni kita, memberkati kita, maka kita juga memberkati orang lain. Kita juga mengampuni orang lain, berbuat baik kepada orang lain. Dan tenang saja saudara, Tuhan juga memberikan janjinya bahwa upah kita besar di sorga. Jadi mari saudara, kita memandang selalu kepada Kristus, supaya kita melihat kebaikannya, melihat kasih-Nya, anugerah-Nya, pengampunannya bagi hidup kita masing-masing. Karena kalau kita melihatnya kepada Kristus, bukan pada kerugianku, bukan pada sakit hatiku, bukan pada dia ini bencana, dia itu baik, dia ini nggak enak, dia ini yang bagus. Kita tidak membeda-bedakan, tetapi kita mengasihi orang lain karena Kristus sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi mari saudara ya, kita mulai untuk berbuat baik kepada musuh kita, kepada orang yang membenci kita. Kita mendoakan dia, memberkati dia. Kita mengampuni dia, karena Kristus sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur jika hari ini kami masih diingatkan pada penebusan-Mu, pada pengorbanan-Mu yang telah mengampuni kami, pada kebaikan-Mu yang berlimpah-limpah dalam hidup kami, Tuhan. Kami mohon Tuhan, Kau yang menguatkan kami, supaya kami bisa mengampuni orang lain. Kami bisa berbuat baik bagi musuh kami, bagi orang yang membenci kami. Kami bisa mendoakan dan memberkati mereka, Tuhan. Bukan supaya kami mendapatkan imbalan, tapi karena Engkau sudah terlebih dahulu mengampuni kami. Engkau sudah terlebih dahulu menyelamatkan kami, menebus kami. Dan hamba-Mu telah selesai berbicara, Tuhan. Tapi kami yakin bahwa firman yang kami dengar itu tertanam dan bertumbuh dalam hati kami. Dan Engkaulah yang menumbuhkan firman itu supaya kami bisa berbuah melalui hidup kami dan bisa memuliakan nama-Mu dalam hidup kami. Mari saudara, angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat dari surga. Terimalah kasih dari Allah Bapa. Keselamatan dari Yesus Kristus. Dan persekutuan oleh Roh Kudus. Dan akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman untuk memuridkan, untuk memberitakan Injil, untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan suatu pujian. Gunakan syukurku, matahari yang Kau beri, bisa kasih dan rahmat-Mu. Baru dan tak pernah